Tapi sebetulnya kalau Prabowo ketemu saya, ya, ya, Benar Pak, itu benar. tak Karena support. yang Bapak ingin sampaikan adalah tinggi positif. Ya, Tidak ada kebencian menang di Prabowo, belakang itu. tapi ya itu tadi masih mati Prabowo. Iya. Tapi belum tentu mati. Kadang-kadang gini loh, itu kan sudah pasti akan banyak musuhnya, akan dibunuh Prabowo. Tapi usia dia kan sudah nggak muda lagi. Lebih baik dia mati ditembak sama sama fanatik ya, sama seorang fanatik Islam radikal. Dia jadi pahlawan daripada dia mati sakit di rumah sakit kan, dengan sakitnya itu kan. Dan itu kan kejadiannya mungkin masih 10 tahun lagi. Saya rasa kalau saya jadi Prabowo sudah seusia begitu ya, saya berharap saya bisa jadi presiden yang Indonesia, tak beresin semua, mati tinggal mati, nggak apa-apa, ditembak saya jadi pahlawan, nama saya harum daripada saya mati di rumah sakit gara-gara anyang-anyangan loh. Anyang-anyangan kan susah, kencingnya masih pakai kateter gitu, aduh kan menderita itu ya. Aduh saya mah nggak mau ya, mendingan saya ditembak mati jadi pahlawan gitu loh. Silakan. Dokter Permesa, mana nih hilang lagi, baru dipanggil hilang. Aduh, kemana? Bikin mie ayam dulu ya? Pagi-pagi. Aduh, luar biasa. Memang Gimana kah? ya luar biasa ya diskusi. Bagi saya ya analisa sosial aja ya kepada 9 naga ini. Sebenarnya 9 naga ini jadi objek politik. Kalau Anda dengar pernyataan Said Didu yang update hari ini atau kemarin, nah mereka cari sebenarnya di Indonesia gampang. Kalau mencari kambing hitam perpolitikan di Indonesia, tujuannya ke 9 naga gitu. Itu juga di beberapa toko ya di politik di negara kita yang boleh dibilang adalah bolehlah dibilang anti kemapanan, leftis lah, boleh definisikan itu. Nah, ini tema kan Pak Paul, Indonesia mau membasmi 9 naga. Saya tidak tahu Indonesia dalam konteks apa. Ya kalau kita telah Prabowo. Tapi Pak, ini Prabowo tahu, staf ahlinya tahu. Kalau orang bilang dia ada, orang boleh di advisernya dia ada. Pak, seperti saya, orang bodoh aja mengatakan, Pak, yang menggerakkan roda ekonomi nasional itu adalah 9 naga ini. Ini toko-toko ini ya, berapa ribu ya mereka menciptakan lapangan kerja di negara Kesatuan Republik Indonesia. Si pemegang yang saya bilang adalah konglomerat inilah 9 naga yang anggaplah konglomerat. Kemudian berapa uang mereka yang ada berputar di negara kita. Oleh sebab itu di sini walaupun bukan pakar ekonomi yang memberikan komentar, si pengusaha-pengusaha ini dia larikan aja uang yang mereka miliki, ya. Si oligarki ini langsung kolab ekonomi Indonesia. Cara berpikir itu sederhana. Nah, kemudian kan Bang Prabowo tahu, ya, staf ahlinya tahu, yang memberatkan ekonomi nasional adalah kelompok-kelompok ini. Nah, cuma Pak, dari pengalaman sejarah Soeharto sampai sekarang mereka menggunakan oligarki ini sebagai alat politik. Walaupun dulu kita tidak mengerti, kita juga tergiring waktu di Indonesia seolah-olah yang terjadi kesenjangan sosial, ya, kecemburuan sosial, maka timbul konflik sosial. Waktu kita dihentar dengan pemikiran yang melakukan ini adalah kelompok non-pribumi, ya. Nah, ternyata itu setelah kita keluar dari frame itu, kerangka itu, ternyata bukan. Setelah berpikir bahwa inilah kelompok-kelompok pemalas ini yang menciptakan ketidakstabilitan di negara kita. Benar dikatakan oleh Prabowo pidato kemarin. Di balik dia pidato itu lagi menyinggung kelompok-kelompok ini yang pemalas. Ya, tadi teman-teman kalau beranalisa tentang ini kembali cerita tentang 9 haji, 9 konoha ini
Mereka sebenarnya bukan dari hasil kerja keras dari kecil sehingga menjadi seorang. Di mereka cuma menggunakan agama itu, ada tekanan-tekanan agama dari mereka ke tengah elit itu, sehingga mereka gampang menguasai sumber-sumber daya alam di negara. Di mana ada pengusaha Konoha itu bergerak di bidang retail. Paling si pengusaha-pengusaha Konoha ini seperti si Haji Isam itu, mereka bilang, saya baca, ada Pak dia dari, bukan. Dia itu si Islam itu pengusaha karena dia berpredikat akan agama. Tapi dia salah satu nanti sebentar akan disentuh hukum. Tapi belum waktunya. Barangkali dia udah mulai kolaps sekarang. Karena berapa ribu barangkali dia salah satu, kalau saya tidak tahu. Barangkali dia salah satu si pengusaha tambang dan pengusaha kelapa sawit yang tidak membayar pajak. Ya, yang merampok ribuan hektar tanah di negara kesatuan dilepas dari kontrol pajak. Tapi bagaimana kita mau bicara orang pajak aja ada maling gitu. Kan saya waktu tinggal teman-teman, saya tinggal lama di Kampung Melayu Manggarai. Saya kos di Gang Rambutan, kebetulan teman kos saya itu adalah orang pekerja pajak. Saya mau kasih contoh, saya udah capek jadi salesman. Si anak ini cuma lulusan pajak, cuma kos. Tapi kekayaan luar biasa, di tempat kosnya aja, di ruangannya udah lengkap semua. Mau teknologi apa nggak ada. Saya ini cuma pengertian, wow, ini satu orang Batak Islam, satu orang Jawa Islam. Ya mereka kerja di kantor pajak berdua. Saya lihat, waduh, bukan saya itu, baru saya sadar sekarang gitu. Luar biasa fasilitasnya ada di tempat kos. Makan mewah, televisi apa semua lengkap. Saya bilang ini orang punya kehidupan. Baru saya sadar, ya ini saya kembali. Ternyata ya begitu juga orang-orang pajak itu memang korupsi di negara kesatuan Republik. Siapa mereka gitu? Karena so dialirkan itu, saya bilang ada peradaban di dalam kehidupan mereka, tradisi mereka. Karena Islamnya itu gitu. Saya jujur konteks kembali ke situ, walaupun nanti dinarasikan Pak Permesta, jangan bicara itu dulu, mungkin diajarkan Pak Polari. Kita bicara Indonesia, mau membasmi 9. Enggak bisa Pak. 9 naga itu enggak bisa dibasmi. Kan kita pengalaman, yang pemilik BC Alim Sioliom itu akrab dengan Soeharto. Soeharto tahu, dia yang menggerakkan ekonomi nasional. Maka dia sama-sama dengan Soeharto. Ya. Nah ini ciri. Saya bilang saya kira bagi saya yang pengusaha-pengusaha itu digunakan hanya sebagai alat politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akhir kata sama dengan pidato Prabowo, ya. Ada yang ingin merusak negara kita, yaitu ada dana dari luar, itu ada di dalam data saya dikatakan begitu. Tapi dia sebenarnya menyinggung orang-orang yang ada di dalam negara kita. Bagi saya ya, saya kira membasmi 9 naga itu hanya suatu retorika politik yang digunakan oleh kelompok Islam, seperti Said Didu ngomong kemarin. Dia ngomong bicara ke presiden. Ini ada ada kolusi antara Jokowi dengan kelompok-kelompok bikin PIK 1, PIK 2. Iya, benar. Karena si 9 naga ini bagaimana kemampuan kemampuan dana dia, keuangan dia mempengaruhi politis di Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya mau mengatakan bahwa ini politisi yang bermain. Politisi siapa? Si kelompok-kelompok ini. Kita jujur aja kok. NU, Majelis Ulama Indonesia, Banser, semua tokoh-tokoh itu kalau bukan dana dari kelompok-kelompok 9 naga mereka nggak ya nggak jalan, cuma ngaceng doang. Gimana sih? Ya, itu cara sederhana, walaupun mungkin ada pemahaman ya beda persepsi saya dengan Pak Paul mau mengatakan ini negara ini bisa. Saya bilang enggak.
Karena ada Persepsi kan sejarah, biasa, Pak. ada Beda sejarah persepsi. itu. Nggak bisa itu Iya, beda persepsi itu menyentuh. biasa. Ya, Faktanya sama, ya, persepsi kita berbeda. Itu iya, selalu. iya. Kalau Tapi nggak saya bilang, berbeda, nggak kritis kita, nggak iya, bagus. saya dari Suara kecil, kenabian itu dihasilkan karena melihat fakta yang sama iya, dengan persepsi yang fenomena itu Pak. berbeda-beda. Iya, benar. Saya pengalaman di kampung halaman saya kecil, saya bilang kampung halaman saya kecil. Tapi hampir semua pengusaha di toko itu adalah dari Cina. Sampai mereka mengatakan waktu dia ya namanya Siu Ciang ya. Dia curhat Kampung mana, Pak? Langowan, Pak. ya di Kawangkoan itu Pak. Kawangkoan, Ya Kawangkoan. Ya. dengan itu ya. Ya saya ngomong dengan apa wali kota Cina di Manado itu. Dia juga curhat sama di Manado itu wali kotanya Cina ya. Dia cerita, opanya datang gitu. Di kampung saya Kawangkoan, yang kecil kota itu. kecil sekali tapi Iya, menghasilkan banyak orang Manado kemana-mana ya, Pak. iya, iya. Kalau pulang nggak cukup dong satu kampung itu ya. Iya. Dia cerita. Kalau lagi Natal nggak cukup ya, Bagaimana Pak, satu kampung di ya. kampung halaman saya kecil itu, Pak, banyak pengusaha-pengusaha Cina yang datang dari Cina berusaha di Iya, situ. asli Masih dari kaki. sana. Daerah Banyak mereka orang yang Cina mengelola asli Cina ekonomi daratan. kita. Ya, mereka piara babi, mereka mengambil tenaga kerja banyak, Pak, yang dari desa. Iya, ini cuma contoh yang kecil. Bayangkan di Jakarta itu. Nah, kami tidak mau menyentuh kepada umat Islam supaya you berkarya loh, bekerja, jangan jadi pemalas. Kan toko-toko ini seperti apa? Saya bilang si Said Didu itu, si siapa Jenderal Gatot itu, paham-paham mereka dari Islam. Cuma mengakumulasi itu sama dengan Mamdani di Amerika, sama dengan siapa tuh calon gubernur kemarin di Jakarta. Mereka menjual iming-iming supaya free ini, free sana itu. Tetapi mereka punya kemampuan untuk mengelola free itu nggak ada. Cuma mau mengambil keuntungan daripada orang yang telah berusaha membangun itu, maka dia masuk terobos ke situ, bicara kemiskinan, ya, bicara ini. Tetapi mereka tidak ada kemampuan apa-apa. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Si Anies Baswedan itu begitu. Dia menjual ide dengan menggunakan frase-frase indah-indah untuk rakyat. Bicara ini bebas sana. Tapi dia cuma mau menggiring dengan agama. Begitu juga tuh Mamdani di Amerika kemarin. Mamdani yang ada di New York Pak sama. Dia mau bebaskan apartemen, dia mau bebaskan orang naik bis. Mana? Cuma kemampuan kebohongan mereka selalu menggiring seperti itu. Ini sudah terjadi di dulu kita memahami Islam sudah ternyata sudah menjadi satu realitas di kenyataan sekarang ini. Apa Anda percaya sih? Saya meluas sedikit ini, saya bicara konteks bagaimana menggeneralisasi ya. Secara holistik bagaimana kejahatan Islam itu. Kejahatan Islam dengan menggunakan doktrinnya dia. Seperti Ilham Omar itu. Dia orang miskin, tidak ada apa-apa. Tapi dia ingin merubah tantangan kehidupan orang Michigan. Begini. Dia merubah sistem tantangan apa itu. Dia mau mengislamisasi di sana. Dia mau merubah tantangan peradaban orang di sana. Tapi dengan tidak berusaha. Nah, cuma dengan mencuci orang, begini free, begini supaya free ini macam-macam dijual. Tapi mereka tidak akan sama, sebenarnya Anies Baswedan sama. Sama dengan Mamdani, akhirnya dia nggak melakukan apa yang dia kampanyakan. Tapi dia sudah sukses menjadi seorang wali kota. Tinggal dia sendiri yang akan merubah undang-undang di situ. Dia berani, dia hak wali kota loh. Dia kan pengusaha, dia berani rubah. Tapi kita bersyukur negara ini, negara federal masih kuat. Undang-undang hukum yang ada di Mahkamah Agung. Nah, itu bedanya. Bagaimana dengan di Indonesia? Itu cara-cara berpikir luas. Karena saya selalu patokan berpikir saya selalu pijakan berpikir saya mau mengangkat keperluan karena ini si jahat-jahat ini muncul di Indonesia sebenarnya gampang kok mau maju. Kan sederhana. Hilangkan pengaruh agama itu.
kemarin Pak ada yang bertanya, kalau begitu Pak, seperti apa sih? Ya seperti kemarin. Presiden Prabowo benar loh. Board of Peace itu. Dia menyumbang itu, ikut berdamaikan dunia, ikut serta di sana. Tapi ada kelompok-kelompok Islam yang tidak mau. Mulai narasi politik, karena Palestina tidak dilibatkan, bukan itu persoalannya. Bukan di situ, mau dilibatkan dengan konstelasi. Tujuannya ada perdamaian itu dulu. Soal angka-angka uang itu ke belakang gitu. Itu cara berpikir. Nah, ini saya senang Prabowo lagi bicara perdamaian dunia tapi dia lagi menyindir si orang-orang jahat ini yang ada di negara kita. Sebenarnya itu aja yang dihilangkan, cara berpikir thinking negatif daripada ormas-ormas ini yang harus dihilangkan dulu. Kebencian, iri, dengki, malas. Kan negara kita di situ. Kedengkian, iri, malas, apalagi yang dikatakan korupsi, munafik. Ya kan? Itu ciri-ciri di negara kita. Benar dikatakan tokoh, itu aja kalau kita ambil filosofi hidup. Indonesia cuma kita mau berputar karena kemunafikannya di situ. Yang didasarkan pada ajaran itu. Saya tadi bilang pijakan karena ajaran Al-Qurannya itu gitu. Memang saya dengar tadi lagi pidato daripada seorang tokoh Islam, dia bagus pidatonya. Pidato Islam apa namanya itu, dia bicara, tapi dia pandangan itulah saya bilang, itu pandangan pijakan dari pemahaman Yesus Kristus. Dia bilang ada yang dari Islam ke Araban ini bertentangan dengan NU, baru dia luruskan karena pandangan ini NU ini sama dengan untuk perdamaian, untuk kerukunan, keakraban. Ya kan itu sama dengan ajaran doktrin kita, bagaimana kita ada cinta kasih. Nah, oleh sebab itu saya masih mendukung cara pandang seperti itu kalau seorang tokoh NU. Ya, saya senang karena dia bicara bahasa perdamaian, ada cinta kasih, ada humanioranya ada. Nah, ini saya dukung walaupun dia menggunakan label NU, tapi dia tidak mengikuti doktrin yang mereka ajarkan, itu benci, dengki, lain sebagainya. Nah, ini kunci di negara kita. Saya kira ya Prabowo itu sudah mulai mendengar ya secara psikologis. Karena apa? Waktu kita diskusi untuk merubah paradigma negara dengan indeks, ternyata apa yang kita diskusikan dia pidato-pidatokan untuk perdamaian itu lain sebagainya. Ya, sudah dia mulai mendengar, udah mulai merangkum si oposisi gitu, dengar pendapat mereka. Itu cara begitu yang paling bagus, dengarkan pendapat mereka. Ya, kemudian ya semua tokoh KPK diundang, macam-macam itu semua diundang itu untuk mendengarkan pandangan mereka. Tapi cuma satu, Prabowo sekarang udah bagus cara berpikir dia, masa depannya udah berpikir untuk perdamaian. Itu aja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari atas dia hulu ke bawah, bukan dari bawah hulu ke atas. Itu saya bilang, kalau di atas mengasihi yang di bawah, itu filosofi Cina, maka yang di bawah akan taat ke atas. Itu udah benar filosofi itu. Sekarang benar yang kita sampaikan dulu. Kalau you mengasihi di atas mengasihi yang di bawah, maka di bawah akan taat ke atas gitu. Nah, sekarang pidato Prabowo seperti itu. Sistem ekonomi sekarang kasih ke rakyat, jangan kasih ke atas. Cuma persoalan di sini banyak. Saya bilang tadi, kelompok-kelompok bilang aja leftis yang anti kemapanan, kelompok-kelompok anti fasa, istilah aja anti fasis itu ada di Indonesia. Mereka nggak suka damai. Tapi siapa kelompok ini ya teman-teman sudah tahu di tempat ini. Nah, oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Prabowo, apa yang dia pikirkan tentang thinking positif itu, ya kita doakan supaya dia terrealisasi apa yang disampaikan. Benar, dia sudah mengambil berapa juta hektar yang tidak bayar pajak. Dia sampaikan kepada semua bupati, Kapolri, semua dia sampaikan. Dia berani keterbukaan menyampaikan. Cuma satu yang saya inginkan ke Prabowo, kiranya dia dengar, ya. Seandainya ini filosofi Cina lagi saya ambil dari
dari Konghucu. Seandainya teman-teman di sini ada yang pintar, ya, ada yang pandai, tetapi ada anak buahmu lebih pandai dengan kamu. Apakah kamu mendukung dia lebih pandai dari kamu atau tidak? Saya anggap begini, Prabowo ini berani. Kalau ada orang jujur di negara Kesatuan Republik Indonesia, transparan, ya, dia menggunakan logika rasional menyampaikan ide yang positif untuk membangun negara. Walaupun dia lain partai, walaupun dia lain agama, walaupun dia angkat dia, Pak. Seandainya ada orang kayak ini, ada Pak Paul Pak Sang di sana yang pintar, angkat dia loh. Jangan jadi musuh. Oh, Tapi nggak yang bisa, disampaikan susah, Pak. positif. Nah, Susah. kan negara kita kelemahan di situ, Pak. Dari Kelemahan kita adalah, benar, ini saya mau garis bawah Iya. ini ya. Ini saya garis bawah ya, saudara ya. Kalau di Amerika, ya, kalau kamu punya musuh hebat, kalau di Cina, kalau kamu punya musuh hebat, kamu akan rangkul erat-erat musuhmu itu. Iya, benar. Sampai nggak bisa berkutik, dieksploitasi. Kalau di Indonesia, kalau kamu punya musuh, kamu terbirit-birit, lari. Ya kan? Tapi tadi menurut ya, semua itu kan oposisi semua tuh tadi yang diajak ketemu Prabowo. Prabowo mau coba begitu, mau coba. Tapi masalahnya, saya nggak tahu apakah dia bisa. Apakah Prabowo sanggup merangkul musuh? Sejauh ini di semua musuh-musuhnya dirangkul. SBY, Luhut itu kan musuh bebuyutan sama Prabowo. Tetapi Luhut juga yang pernah menolong Prabowo ya, ngasih paspor ya. Iya, benar Pak. Benar. Atau Itu di SBY itu kan pernah dibanting sama si Prabowo itu kan. Wiranto pun itu Pak, filosofi Wiranto Cina pun katakan- dirangkul. Ya, filosofi Cina katakan sederhana, kan? Filosofi apa itu Barat katakan, saya cinta guru saya, tapi saya lebih cinta kebenaran. Nah, kalau itu pun dipakai Prabowo, saya kagum. Iya, you pernah bantu saya, pernah tolong saya. Tetapi Iya. saya lebih cinta kebenaran itu. Gitu. Iya, tolonglah. Tapi waktu itu, tolonglah. Benar. Tapi saya tidak akan menghormati Anda terus kalau Anda melakukan kejahatan. Tapi harusnya ini nggak boleh buat proyek balas budi. Ini harusnya adalah Iya, proyek itu maksud saya. selamatkan rakyat dulu. Iya, benar Pak. Balas budi adalah urusan nanti. Iya, benar. Ini adalah urusan selamatkan evaluasi. rakyat dulu. Hmm. Itu loh masalahnya. Balas budi urusan nanti. Tapi masalahnya keluarga Prabowo ini pernah mengalami rakyat yang dia bela mengkhianatinya kok. Hmm. Iya Pak. Lah, sama ya. Saya dididik untuk cinta Indonesia, cium bendera segala macam, cinta tanah air. Iya. Tapi tanah air yang saya cintai, bendera yang saya cintai mengkhianati saya loh. Garuda Iya, yang saya benar. kagumi mengkhianati saya loh. Ya kan? Justru merah putih biru yang dianggap aib, justru yang melindungi saya, yang memberi saya kehidupan loh. Itu ada orang Manado namanya Jeffrey Ponda, udah tua bangga tapi nggak punya malu. Tiap hari dia misui Belanda, tapi dia hidup dari pajaknya Belanda loh. Namanya Jeffrey Ponda. Ada satu orang Manado itu, tapi nggak tahu malu itu, udah tua. Jeffrey Soekarno Ponda atau apa namanya itu ya? Londa, pakai londa Pak. Ponda. Kayak Panca Ponda itu loh. Iya, Ponda A kalau. Nah, Ponda A. Iya. Memang begitu Pak. Biasanya karena wawasannya sempit Pak. Kita Ya, harus orang tiap memahami. hari ya, dia tinggalnya di Belanda, tiap hari misui negara Belanda, tapi tinggalnya di Belanda. Kan gila ini orang kan. Kan tadi Pak saya kasih contoh seperti itu. Umpamanya saya kasih contoh apa yang dilakukan Pak Paul. Contoh, orang yang berkekurangan dikasih makan. Orang yang tidak jangkau apa pendidikannya dikasih pendidikan. Itu filosofi yang luar biasa. Itu kalau ada orang pintar, lebih pintar Prabowo dukung
orang itu lebih pintar dari Prabowo. Ini malah diturunin loh Pak. Iya, mainnya terbalik. Yang dipakai semua ini kan orang yang asal bisa nurut. Iya. Ya, sekarang Deputi BI dicopot ganti keponakannya. Menlu ini kan mau dicopot lagi ganti keponakannya lagi. Tapi kalau Menlu itu memang goblok si Sugiono itu ya, bokep, Iya. main bokep. Ya. Udah minggu lalu Pak doang. kita diskusi kan itu. Iya, udah Kan dicopot. pernah saya maki-maki si Menlu itu, nggak tahu apa-apa kok, nggak ada pengetahuan tentang hubungan internasional HI dan lain. Kebetulan aja dia Pak anak ideologisnya Prabowo. Kita mengerti teori-teori begitu. Nah ini yang menjadi lemah di negara kita Pak. Kemarin saya dengar Dino Patijalal itu bekas itu, tapi saya selalu dengar pandangan dia, tapi pandangan dia juga karena selalu berbasis Islam, saya tidak terlalu mendukung. Kecuali itu Bentar, bicara ini dalam Bu Dora hati tadi nurani. mau nanya apa Bu Dora tadi? Bentar, kita lewatkan Ya, Bu Dora dulu, oke. kasihan. Ya, Sampai thank you. capek Iya. resen nggak ada yang lihat. Bu Dora, kasihan nih Bu Dora nih. Ada nih Bu Dora, udah tidur tuh. Ya deh. Yang lain boleh ya? Yang mau tamu ini Pak Andi, Aki boleh, Van Java. Boleh bicara ya. Itu ya Pak. Yang penting Ya. itu ada pesan filosofi dari kita begitu. Ya. Kalau ada ingin orang lebih maju dari kita dukung mereka lebih maju. Harusnya kan bisa itu. Tapi ini kan masalahnya nggak lagi cerita mau membangun, Pak. Ini lagi cerita adalah masalah nampaknya saat ini adalah gini. Ini Indonesia udah pasti bubar. Ayo kita selamatkan yang masih bisa kita selamatkan. Ya skenario saya tadi ternyata memang Prabowo tidak bermaksud untuk mempertahankan Indonesia, tapi setidaknya kalau sampai bubar, ayo orang-orang ini seluruh keluarga saya mencokol. Jadi Prabu kecil. Ya kan kayak Raden Patah kan. Memang Majapahit bubar. Tapi setidaknya dia pegang pusatnya, Demak. Itu. Yang saya kira skenario Prabowo adalah bukan untuk Indonesia ini bisa bersatu besar, enggak. Saya lama-lama ngelihatnya begitu ya, ya. Tapi adalah ini pasti bubar. Jadi oke, yang masih tersisa kita selamatkan. Sudah sampai ke sana, dikatanya Prabowo ini. Tapi sebetulnya kalau Prabowo ketemu saya, ya, ya, Benar Pak, itu benar. tak Karena support. yang Bapak ingin sampaikan adalah thinking positif. Ya, Tidak ada kebencian. menang di Prabowo, belakang itu. tapi ya itu tadi masih mati Prabowo. Iya. Tapi belum tentu mati. Kadang-kadang gini loh, itu kan sudah pasti akan banyak musuhnya, akan dibunuh Prabowo. Tapi usia dia kan sudah nggak muda lagi. Lebih baik dia mati ditembak sama fanatik ya, sama seorang fanatik Islam radikal. Dia jadi pahlawan daripada dia mati sakit di rumah sakit kan, dengan sakitnya itu kan. Dan itu kan kejadiannya mungkin masih 10 tahun lagi. Saya rasa kalau saya jadi Prabowo sudah seusia begitu ya, saya berharap saya bisa jadi presiden yang Indonesia, tak beresin semua, mati tinggal mati, nggak apa-apa, ditembak saya jadi pahlawan, nama saya harum daripada saya mati di rumah sakit gara-gara anyang-anyangan loh. Anyang-anyangan kan susah, kencingnya masih pakai kateter gitu, aduh kan menderita itu ya. Aduh saya mah nggak mau ya, mendingan saya ditembak mati jadi pahlawan gitu loh. Daripada mati di rumah sakit begitu, disiksa begitu, anak istrinya kan juga kasihan, pagi siang malam mesti nungguin. Kemarin Pak filosofi kita ya barang